Sampai ketemu kembali dengan kami Amazing Ministry dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan. Shalom. Sampai bertemu kembali dengan kami Amazing Ministry di malam hari ini pada program cakap-cakap tentang Tuhan. Malam hari ini kami mengusung tema Bangga Jadi Orang Kristen. Haleluya. Sebelum kita menyaksikan acara ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan melayani firman dari Amazing Ministry Medan yang mengangkat tema Bangga Jadi Orang Kristen. Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua para pemirsa yang terjangkau tayangan ini sehingga mereka diberkati. Dan mari urapi hamba-Mu supaya nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, para penonton yang menyaksikan tayangan cakap-cakap tentang Tuhan, tema malam hari ini adalah Bangga Jadi Orang Kristen. Sebagai orang Kristen merupakan suatu kebanggaan, ya, bangga menjadi orang Kristen. Kenapa bangga jadi orang Kristen? Karena di Kristen ada kepastian keselamatan yang terdapat di dalam Yesus. Bahwa keimanan kekristenan tidaklah meminta petunjuk kepada Yesus supaya Yesus menunjukkan jalan yang benar. Kekristenan bukanlah mencari keselamatan karena ketidakpastian. Kekristenan di dalam keselamatannya tidaklah suatu kondisi berharap-harap karena ketidakpastian. Tetapi keselamatan dalam keimanan Kristen adalah suatu anugerah yang telah diberikan Yesus Tuhan kepada semua orang sehingga orang-orang itu memiliki keselamatan. Hal ini bisa kita lihat bahwa di dalam kekristenan keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Yang pertama kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan secara langsung kepada setiap orang tentang keselamatan itu, bahwa keselamatan itu milik mereka yang dimiliki secara pasti. Yang kedua, pengajaran rasul-rasul pada zaman dahulu, pada Kristen mula-mula, yang mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan tersedia secara pasti. Jadi kita dapat melihat keselamatan itu baik dari perkataan Yesus langsung maupun dari perkataan para rasul-rasul yang menekankan pengajaran yang mengajarkan kepastian keselamatan bagi orang-orang yang dilayani mereka pada saat itu. Sekarang kita lihat bagaimana perkataan Yesus yang mengatakan secara langsung bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, ini sampaikan Yesus secara langsung, Bapak Ibu. Bahwa Yesus menggambarkannya itu adalah dirinya. Artinya kalau orang percaya kepadanya, katanya kepada Yesus, dia selamat, dia beroleh hidup yang kekal. Ini perkataan yang disampaikan Yesus langsung kepada orang pada saat itu, bahwa kalau percaya kepada Yesus, maka memiliki hidup yang kekal, Bapak Ibu. Tertulis juga dalam Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, maksudnya Yesus, dan yang percaya kepadanya, maksudnya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Yesus mengatakan supaya setiap orang yang melihat Anak, yaitu Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan bahwa Yesus akan membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus mengatakan bahwa Dia memiliki kemampuan ilahi membangkitkan orang-orang pada akhir zaman. Siapakah yang punya kemampuan membangkitkan orang pada akhir zaman kalau bukan Tuhan? Ini gambaran pernyataan dari Yesus yang mengatakan Dia adalah Tuhan secara otoritasnya. Ada juga tertulis Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Roti yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti itu, artinya tubuh Kristus itu, ia akan hidup selama-lamanya. Roti hidup adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini diterima oleh Kristen melalui iman pada perjamuan kudus. Ya. Pada perjamuan kudus, secara iman orang Kristen menerima roti yang adalah tubuh Kristus. Jika orang menerima roti hidup itu, maka orang itu akan hidup untuk selamanya. Tertulis juga Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Bahwa Yesus mengatakan, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka.
Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus mengatakan dia memberikan hidup kekal. Maka orang tidak akan binasa selama-lamanya. Bahkan dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, puji Tuhan, haleluya. Tidak satu pun yang dapat merebut umat Tuhan dari tangan Tuhan. Kerajaan Maut pun tidak. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 25. Ayat yang kembali menyatakan bahwa Yesus mengatakan kepastian keselamatan di dalam diri Yesus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Haleluya. Kalau orang yang percaya kepada Yesus, ia hidup. Walaupun orang itu sudah mati. Artinya mati secara fisik, secara badani, tetapi rohnya hidup. Tertulis juga dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan dia jalan hidup. Dia jalan kebenaran. Jadi Yesus mengatakan akulah jalan. Jalan apa? Jalan kebenaran dan jalan hidup. Satu hal yang sangat istimewa. Sehingga kita sebagai orang Kristen tidak lagi berusaha meminta petunjuk kepada Bapa supaya Bapa menunjukkan jalan yang benar itu. Karena Bapa telah mengirimkan Yesus sebagai jalan yang benar itu. Jalan yang memberikan kehidupan itu, kehidupan yang kekal. Sehingga setiap orang boleh memiliki kehidupan kekal di sorga. Ayat-ayat tadi yang kita dengar, kita lihat Bapak Ibu, adalah ayat pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan secara langsung, yang menjamin keselamatan, bahwa Yesus memberikan keselamatan bagi setiap orang. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat Tuhan kita Yesus. Satu keadaan yang bisa kita lihat bagaimana ada Yesus di tengah-tengah, ada dua orang disalibkan di samping kiri dan samping kanannya, bahwa di samping kanannya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ingat aku jikalau engkau sudah sampai di sorga." Yesus bilang, "Hari ini engkau dan aku ada bersama-sama di Firdaus." Ini gambaran nyata bahwa Yesus menggaransi keselamatan bagi orang itu. Walau orang itu masih berada di dunia yang pada saat itu disalib, yang tentu di ujung kematian. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya.
keimanan, kekristenan. Sungguh sangat luar biasa. Kita tidak meraba-raba keselamatan itu. Kita tidak mencari-cari keselamatan itu. Kita tidak meminta petunjuk-petunjuk keselamatan itu. Ini suatu keimanan yang sangat hebat, yang sangat indah, yang sangat dahsyat. Bahwa Yesus menggaransi dia adalah jalan keselamatan itu. Dan saya percaya bahwa Yesus mengatakan, dan saya percaya hal ini karena Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus mengatakan ini bukan karena Yesus pada saat itu sebagai yang datang ke dunia sebagai manusia, bukanlah merupakan orang gila yang mengatakan hal ini, Bapak Ibu. Ini merupakan gambaran nyata dalam keimanan Kristen bagi setiap orang Kristen untuk bisa bangga menjadi orang Kristen, untuk bisa bangga memiliki Yesus, untuk bisa bangga bersyukur punya Yesus sebagai Tuhan. Dan oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen layaklah untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Layaklah untuk menghargai juga keselamatan ini. Karena keselamatan itu adalah suatu anugerah yang diberikan Kristus bagi umatnya. Suatu anugerah, Bapak Ibu. Suatu anugerah yang mahal, suatu anugerah yang bukan berasal dari barang yang panah, suatu anugerah yang bahkan tidak dapat dibeli dengan emas seberat apapun, Bapak Ibu. Luar biasa. Bahwa ayat yang mengatakan Yesus secara langsung yang menggaransi keselamatan, bahwa ayat ini masih sebagian saja saya ambil dari Alkitab, Bapak Ibu. Ada banyak ayat lain yang mengatakan keselamatan itu diberikan secara nyata oleh Tuhan Yesus. Tapi saya kutip beberapa ayat saja, Bapak Ibu. Dan ini harus kita pegang, harus kita percayain. Yang kedua, sisi dari pengajaran para rasul. Kalau tadi kita melihat dari sisi perkataan Tuhan Yesus secara langsung yang mengatakan keselamatan itu telah diberikan dengan nyata. Sekarang kita lihat dari sisi pengajaran-pengajaran para rasul di zaman gereja mula-mula. Bahwa para rasul juga mengajarkan keselamatan itu bagi orang-orang pada saat itu, supaya orang-orang itu tahu bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus, dan juga mengajarkan kepada orang-orang itu bahwa keselamatan itu telah kita miliki walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, dan keselamatan itu kita miliki dengan nyata. Kita lihat pengajaran dari Rasul Yohanes. Ya. Yohanes 3 ayat 36.
barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini Rasul Yohanes yang mengatakannya, Bapak Ibu. Bahwa apa dikatakan Yohanes? Barang siapa percaya kepada anak, artinya barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Ini pengajaran Yohanes yang disampaikannya kepada orang-orang yang dilayani, kepada jemaat mula-mula, bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, artinya Rasul Yohanes mengajarkan keselamatan juga, suatu keselamatan yang pasti. Artinya Rasul Yohanes mengajarkan kepastian, keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini pengajaran Rasul Yohanes, Bapak Ibu. Kita lihat dari sisi pernyataan Simon Petrus. Yaitu Yohanes 6 ayat 68. 68. Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Simon berkata kepada Tuhan Yesus, mau kemana kami pergi Tuhan? Perkataanmu adalah hidup, perkataan hidup yang kekal. Ini pada kasus ini, kalau nggak salah di Danau Galilea, itu banyak murid-murid yang sudah mulai meninggalkan Yesus. Terjadi kejenuhan mengikut Kristus. Jadi orang-orang sudah mulai meninggalkan Kristus. Orang-orang yang mengikut Yesus sudah mulai pergi. Lalu Yesus bilang, kalian nggak pergi juga? Lalu Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wow, luar biasa perkataan ini. Simon Petrus mengatakan perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Dan dia tidak ada tujuan lagi untuk pergi kemanapun, untuk percaya kemanapun, untuk beribadah kemanapun, untuk mempertuhankan siapapun. Karena dia menemukan keselamatan itu, hidup kekal itu di dalam Yesus. Tertulis juga dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah memikirkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi, bahwa Yesus pemimpin kepada hidup. Ini juga adalah perkataan daripada Simon Petrus. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Artinya Yesus pemimpin kepada hidup. Kembali ini merupakan penegasan rasul-rasul bahwa Yesus adalah yang memberikan kehidupan. Bahwa dalam Yesus ada keselamatan.
bahwa rasul lain, yaitu Rasul Paulus, juga sama dengan rasul yang lain, bahwa dia juga mengajarkan keselamatan ada di dalam Yesus, dan keselamatan itu sesuatu yang nyata. Ini kita lihat dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita hidup bersama dengan Allah melalui Yesus Kristus. Di ayat 2-nya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Luar biasa. Sungguh dahsyat. Bahwa di dalam Yesus kita beroleh jalan masuk kepada kehidupan kekal yang kita percayai dalam iman kita. Bahwa di dalam Yesus kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Penekanan pengajaran yang mengajarkan adanya keselamatan secara pasti di dalam Yesus. Juga tertulis dalam Roma 5 ayat 10. Ini juga tentang pengajaran Rasul Paulus Bapak Ibu ya. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Wow, dahsyat. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Iya, luar biasa. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita telah diperdamaikan dengan Allah, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Diselamatkan oleh hidup Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Di ayat berikutnya Roma 5 ayat 17. Ini masih dalam pasal yang sama. Bahwa Paulus berulang-ulang menekankan keselamatan itu, dan keselamatan itu. Ayat 17-nya pada Roma pasal 5. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow, haleluya. Oleh karena Yesus, kita hidup. Kalau oleh karena manusia pertama, semua orang berdosa, tapi oleh karena satu orang yang satu ini, yaitu Yesus, yang telah mati, mengalahkan kematian, bangkit naik ke surga, bahwa kita juga beroleh hidup Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya.
Di Roma 5 ayat 18, satu ayat di bawahnya. Bagaimana Rasul Paulus menekankan keselamatan itu? Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh hidup untuk hidup. Oleh karena perbuatan satu kebenaran, yaitu kebenaran Yesus, maka kita beroleh hidup, Bapak Ibu. Di ayat 21-nya pada Roma pasal 5 tersebut. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena Yesus berkuasa atas maut, dan oleh karena kebenaran hidup itu, kita beroleh hidup kekal. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah sebagian ayat yang saya ambil dari Alkitab yang menggambarkan bagaimana bangganya kita menjadi orang Kristen karena keselamatan ada di dalam Yesus, dan keselamatan itu tersedia dan diberikan kepada kita, tersedia dan diberikan secara nyata, sehingga kita memiliki keselamatan dan tahu kepastian keselamatan itu. Kita tidak perlu capek-capek selalu berdoa meminta petunjuk kepada Bapa supaya Bapa menunjukkan jalan yang benar itu, karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran, dialah hidup. Jadi kita tidak perlu meminta petunjuk untuk jalan yang benar, meminta petunjuk jalan yang hidup, dan kita tidak perlu meraba-raba jalan yang benar bagaimana dan bagaimana itu kehidupan, bagaimana menuju sorga. Kita tidak perlu mencari-carinya karena ketidaktahuan. Karena itu telah dinyatakan secara nyata. Yesus mengatakan keselamatan itu secara nyata bagi semua orang pada saat itu. Pada waktu Yesus berada di bumi, juga murid-murid yang percaya kepada Yesus, murid-murid Yesus, rasul-rasul, juga mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa keselamatan tersedia di dalam Kristus, dan keselamatan itu telah diberikan secara nyata, dan kita yang hidup ini tahu bahwa kita telah beroleh keselamatan itu. Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan menyatakan keselamatan itu. Dan Bapak Kristen mula-mula, ya, tokoh-tokoh Kristen mula-mula, tokoh pendiri gereja mula-mula juga mengajarkan keselamatan itu, Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa, kita bangga sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Di mana kita temukan bahwa keselamatan itu ada tersedia pada yang lain? Tidak ada, hanya dalam Yesus. Dan
Dan kita bangga hal itu. Bahwa pendiri gereja mula-mula juga, pendiri kekristenan awal juga mengajarkan keselamatan itu. Jadi kalau kita lihat, kita bedah isi Alkitab ini, intinya adalah pengajaran tentang keselamatan itu, Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Di mana bisa kita temukan ayat-ayat yang begitu gamblangnya Bapak Ibu menyatakan keselamatan. Begitu banyak ayat yang kita dengar tadi, tapi itu pun masih sebagian saja saya kutip. Dengan terang dan tegas menyatakan keselamatan itu. Memang keselamatan itu adalah sesuatu anugerah, Bapak Ibu. Yang kita terima bukan karena suatu barang yang panah. Keselamatan itu suatu anugerah yang indah, yang mulia, yang tidak dapat kita beli, baik dengan emas, baik dengan perak, permata, dengan uang, seberapa mahal pun. Tetapi kita juga harus berdiri teguh di dalam keimanan kita, Bapak Ibu. Yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Dialah yang berikan hidup yang kekal tersebut. Bahwa di dalam Dialah terdapat keselamatan tersebut. Mari Bapak Ibu, jangan kita lepaskan keimanan kita kepada Kristus. Keselamatan yang begitu berharga yang telah diberikan Kristus, jangan kita anggap murah. Dan jangan kita lepaskan. Oleh karena apapun, katanya Bapak Ibu. Baik oleh karena kemewahan dunia, kemegahan dunia, atau karena gemerlapnya dunia. Baik karena jabatan, baik karena harta, baik karena wanita atau pasangan hidup. Hargakan keimanan ini. Ini sesuatu yang sangat berharga, Bapak Ibu. Bahwa kekayaan dunia ini tidak akan mampu membeli keselamatan itu. Bahwa keselamatan itu adalah sesuatu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Tapi walaupun secara cuma-cuma, jangan kita jadikan sebagai suatu yang gampangan. Kami dari Emerging Ministry, Bapak Ibu, berharap mengajak kita semua, ayo pegang keimanan kita, ayo pegang keyakinan kepada Kristus tersebut, pegang dengan baik, pegang dengan kokoh, jangan pernah mundur daripada Yesus, jangan pernah gadaikan Yesusmu karena apapun, jangan pernah jual Yesusmu karena apapun, karena kelak engkau akan menyesal ketika engkau telah menukarkan Yesus dengan apapun. Bagaimana kita telah melihat jaminan keselamatan itu dinyatakan Yesus di dalam dirinya, keselamatan itu tersedia. Yesus bukanlah orang yang gila yang mengatakan hal ini. Yesus bukanlah orang sinting mengatakan hal ini. Tapi Yesus berkata hal ini karena Dia adalah Tuhan. Adakah pribadi yang lain yang dapat mengatakan dengan gamblang bahwa di dalam dirinya ada keselamatan itu seperti Yesus telah mengatakannya? Bahwa daripada apa yang selama ini yang saya cari, yang saya pelajari, bahwa hanya Yesus yang mengatakan keselamatan itu secara gamblang. Begitu banyak pernyataan-pernyataan Yesus yang mengatakan keselamatan itu di dalam dirinya.
Kami dari Amazing Ministry mengajak Bapak Ibu, jadilah teguh di dalam imanmu. Jadilah setia di dalam Kristus, di dalam keyakinanmu. Berdirilah sebagai orang Kristen yang bangga sebagai orang Kristen. Berdiri dalam imanmu, engkau bangga punya Tuhan Yesus. Berdiri dalam imanmu, engkau berjuang terus di dalam keimananmu untuk tetap memegang Yesus. Dan tidak akan pernah kau lepaskan oleh karena apapun sampai pada akhir hidupmu. Karena ganjarannya adalah kehidupan kekal di dalam sorga. Kami daripada Amazing Ministry berharap kita semua tetap teguh di dalam Kristus. Demikian pelayanan kami Bapak Ibu malam hari ini dengan tema bangga jadi orang Kristen. Harapan kami buat semua para pemirsa, tetaplah di dalam keimananmu yang beriman kepada Kristus. Banggalah sebagai orang Kristen. Jangan malu. Walaupun teraniaya, walaupun tertindas. Banggalah berdiri di dalam imanmu. Dan kami tetap berdoa supaya kita semuanya boleh diteguhkan. Terima kasih buat semuanya yang telah menyaksikan acara kami malam hari ini. Dan tetap saksikan kami pada malam-malam berikut. Karena kami tetap tayang, juga tayang dalam berbagai bahasa. Buat kesetiaan Bapak Ibu yang malam hari ini menyaksikan acara kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, kami memberkati semua para pemirsa yang menyaksikan acara ini Tuhan. Biarlah semuanya bangga menjadi orang Kristen. Karena Engkau sendiri menyatakan keselamatan itu adalah di dalam Engkau Tuhan. Dan keselamatan itu tersedia dengan nyata. Engkau menyatakan bahwa Engkau lah jalan, kebenaran, Engkau lah hidup. Dan itu Kau menyatakan secara gamblang, secara terus terang. Sehingga kami tidak ragu-ragu akan hal itu. Dan kami tidak bimbang dalam keimanan itu. Bahwa kami memiliki keselamatan karena Yesus yang telah menggaransi hal tersebut. Jadikan kami teguh di dalam keimanan kami. Termasuk para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Walau mungkin ada yang sedang di dalam goncangan keimanan, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhanlah yang menopang dan meneguhkan mereka, sehingga mereka tetap teguh dalam keimanan mereka yang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tersebut, yang berikan kehidupan kekal tersebut. Kami bangga Tuhan, karena bapak-bapak gereja, pendiri gereja mula-mula, para rasul-rasul, juga mengajarkan keselamatan itu secara gamblang Tuhan. Tuhan terima kasih, kami bangga punya Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini, semua pelayanan yang telah dipekerjakan oleh Amazing Ministry, kami dedikasikan untuk nama Tuhan Yesus. Dan harapan kami, semua para penonton boleh diberkati. Dan apapun goncangan mereka Tuhan, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.